Perkenalkan, nama saya Hasna Sekarstianingrum, NIM 1800005048, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar, kelas A. Pada video ini saya akan memberikan kultum singkat mengenai berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia pasti akan diuji. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut bermaksud ketika Allah menghendaki kebaikan, semakin besar ujian yang ditimpa, semakin besar pula pahala yang akan didapatkan. Kita tetap dapat hidup berbahagia di tengah kondisi sulit pada tahun ini akibat adanya virus COVID-19. Kebahagiaan yang dimaksud yaitu kebahagiaan yang dirasakan saat kita berbuat kebaikan. Dengan kebaikan yang kita lakukan, dalam surat Al-Baqarah ayat 277, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berbuat kebaikan bukan hanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, melainkan mendapat pula ampunan dari Allah. Begitulah indahnya berbuat kebaikan. Allah akan membalas semuanya tanpa terkecuali. Karena Allah selalu mengawasi setiap perbuatan kita, baik perbuatan yang terpuji ataupun yang tercela. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tak melihatnya, yakinlah bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, menyaksikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Risalah Al-Maimuniyah dijelaskan bahwa setiap perbuatan kebaikan ataupun keburukan itu berasal dari kata hati kita dan yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengerjakan kebaikan berdasarkan dari kata hati yang baik, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Sedangkan jika kita memiliki kata hati yang buruk atau nafsu dan kita tidak bisa melawannya, maka kita termasuk orang yang kufur. Perbuatan yang kita lakukan tentunya kita sendiri yang menentukan akan berbuat baik atau berbuat buruk. Contohnya, ketika seseorang memiliki kata hati untuk mencuri dan ia tidak bisa melawan kata hati tersebut, berarti ia termasuk orang yang kufur. Sedangkan saat seseorang memiliki kata hati untuk bersedekah dan ia melaksanakannya, berarti ia termasuk orang yang bersyukur. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim yang bertakwa, tentunya kita akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat memiliki kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kamu semuanya.
Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Bukan mencari siapa pemenangnya ataupun mencari pujian dari orang lain, melainkan mengharap keberkahan, ampunan, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama berlomba dalam berbuat kebaikan dan menghindari keburukan, supaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa dan pandai bersyukur. Semoga kita semua selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik kata ataupun perbuatan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.